video akhir hafalan dari teman-teman kalian. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Loisa Angelia Silalahi dari kelas David. Ayat hafalan kita diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Teman, selamat hari Minggu. Nama saya Cerilin. Saya ingin mengucapkan ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Terima kasih teman-teman everybody. Selamat hari Minggu, nama saya Firza. Nama saya Silver. Kami dari kelas David. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Kami akan menyanyikannya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Terima kasih, selamat hari Minggu. Salam, minggu ini ayat hafalan Efesus 6 ayat 1 harus dinyanyikan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Salam, minggu ini ayat hafalan Efesus 6 ayat 1 harus dinyanyikan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Harisa Ejelas. Ayat hafalan kita diambil dari Efesus 6 ke 1. Beginilah bunyi. Hai anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Runatania Sibarani dari kelas Joshua. Ayat hafalan minggu ini tertulis pada Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan videonya, dan jangan lupa mengirimkan video untuk minggu depan. Mulai ibadah kita sambil bernyanyi lagu Ikut Engkau Saja Tuhan. Ikut Engkau saja Tuhan. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat
Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal untuk membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami mohon kepadamu, perialah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dengan baik apa yang menjadi isi firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami meminta kepadamu agar kami dapat memiliki hikmat yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas 5:17-19, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat 19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Nah, adik-adik, tema kita untuk minggu ini adalah gotong royong. Tema kita untuk minggu ini adalah gotong royong. Jadi, gotong royong itu menurut KBBI itu diartikan sebagai suatu istilah yang dipakai dalam melakukan suatu pekerjaan bersama-sama.
Jadi, gotong royong itu ditandai dengan kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Nah, apa saja sih contoh kita melakukan gotong royong? Yang pertama di rumah. Kalau di rumah itu kita gotong royong membersihkan rumah bersama-sama. Yang kedua, membantu adik mengerjakan PR atau membantu mama memasak. Kalau di sekolah, apa ya contoh gotong royong? Yang pertama, ketika kita memiliki kelas yang berantakan, kita merapikannya bersama-sama. Nah, gotong royong ini timbul atau ada karena kita peduli terhadap satu dengan yang lain. Jadi, pekerjaan ini ketika kita sudah mengerjakannya bersama-sama, itu pekerjaannya akan terasa lebih cepat. Karena apa? Kalau kita mengerjakannya sendiri, pekerjaan itu akan lama dan kita menjadi lelah, cepat lelah, padahal pekerjaannya belum selesai. Nah, gotong royong itu juga diajarkan di dalam Kristen, di mana sebagai seorang Kristen kita dituntut untuk dapat bersama di dalam satu iman. Imannya itu apa? Kristen. Iman kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi, sebagai seorang Kristen, kita harus bersama-sama memiliki iman yang kuat agar setiap firman itu dapat kita sebar di dalam bumi ini. Karena apa? Kita ditugaskan Tuhan untuk menjadi anak-anaknya sehingga kita dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Salah satunya menyebarkan firman Tuhan di muka bumi ini kepada semua orang, baik yang Kristen maupun tidak. Oke? Terus menanggung beban itu, kita sebagai seorang Kristen kita harus menanggung beban. Menanggung beban di sini itu kita dituntut untuk bersama-sama menyatakan pertolongan akan sesama kita, yang itu bagian daripada iman kita Kristen. Jadi adik-adik, ketika ada teman kita yang kesulitan, kita harus menolong mereka, baik mereka beragama Kristen maupun tidak. Oke? Jadi seperti yang di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 19 tadi dikatakan bahwa mereka itu kan sama-sama menurunkan teman mereka yang lumpuh tidak bisa berjalan, adik-adik. Tapi keadaannya sangat ramai di situ. Jadi ketika keadaannya ramai, mereka bergotong royong bersama-sama, mereka mengangkat teman mereka itu melalui atap. Jadi mereka buka atap dari rumah itu, mereka turunkan teman mereka itu dari atas. Jadi mereka turunkan teman mereka itu dari atas atap. Jadi teman mereka ini bisa disembuhkan Kristus. Jadi adik-adik, di situ kita memiliki gambaran bahwa kita sebagai seorang Kristen kita harus menolong satu dengan yang lainnya. Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya memiliki sifat gotong royong. Karena dalam hal ini kita akan memperoleh banyak hal baik. Contohnya, ketika kita kesusahan, kita akan ditolong oleh teman kita. Yang kedua, itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang, maka itu akan membuat kita bertambah bahagia lagi. Karena apa? Kita sudah mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan. Yang ketiga, orang tua kita juga senang terhadap kita. Coba kakak tanya adik-adik, ketika kalian menolong satu teman yang lain, apa yang kalian rasakan? Kakak yakin kalian pasti merasa sangat senang karena kalian sudah membantu teman kalian. Karena ketika kita melihat teman kita susah, itu tidak menyenangkan, sama sekali tidak menyenangkan. Karena apa? Ketika mereka susah tapi kita senang, bagaimana perasaan adik-adik kalian melihat teman kalian sedih, tapi kalian dalam keadaan yang senang? Itu menjadi suatu hal yang menjadi beban untuk kita. Kita menjadi merasa tidak nyaman karena kita bahagia. Jadi, sebagai seorang Kristen, kita dituntut untuk bergotong royong dengan teman, dengan orang tua, maupun orang di sekitar kita. Demikian untuk firman Tuhan hari ini.
Kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk saling gotong royong satu dengan yang lainnya. Tuhan, bantu kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Oke, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 2. Oke, kakak ulangi ya. Efesus 4 ayat 2. Ayatnya adalah, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Oke, kakak ulangi ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Oke, kakak tunggu videonya dikirim ke kakak guru sekolah minggu ya. Jangan lupa dibuat gerakannya. Terima kasih. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu Kita Kerja Sama-Sama. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami ucap syukur kepada-Mu Tuhan, di mana atas berkat-Mu kami bisa bernapas hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah selesai melakukan ibadah kami Tuhan. Kiranya mari Tuhan Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami yang ikut ambil bagian dalam kebaktian ini Tuhan, dalam ibadah ini. Adik-adik kami, abang-abang remaja Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing Tuhan, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran mereka supaya pujian firman Tuhan boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu Tuhan yang ada dalam lagi sakit Tuhan, Kak Taruli, Inang Borusiaan, dan Inang Samosir Tuhan yang lagi dalam pemulihan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan mereka berkat, kiranya Engkau yang memberikan mereka kesembuhan Tuhan, supaya mereka boleh lagi untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan mereka rezeki, Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan untuk boleh membimbing kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu ada dalam hati kami Tuhan, supaya kami boleh berlindung kepada-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
selamat hari Minggu. Salam semua. Tuhan Yesus memberkati.